Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wulan Adriani, NIM 19035170. Di sini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul tentang pengembangan e-modul berbasis GDL pada materi koloid untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik kelas 11 SMA, di mana dosen pembimbingnya yaitu Dr. Yarima Desi SPD MSI. Di sini proposal saya ada 3 bab. Bab pertama tentang pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga metode penelitian. Yang pertama yaitu bab pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Di mana latar belakang di sini saya dapatkan ada 3. Yang pertama tentang e-modul, yang kedua tentang materi koloid, yang ketiga tentang proses belajar mengajar. Nah, yang pertama yaitu proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran ini merupakan suatu kegiatan melaksanakan kurikulum suatu lembaga pendidikan agar dapat mempengaruhi para siswa mencapai tujuan pendidikan. Nah, di mana dalam proses belajar mengajar ini diharapkan pendidik dapat menyampaikan materi yang akan diajarkan, di mana dan juga memberikan fasilitas dalam belajar. Selanjutnya itu setengah siswa dapat memahami materi yang akan diajarkan sehingga proses pembelajaran dapat belajar seperti yang diharapkan. Karena belajar merupakan kegiatan penting yang dilakukan setiap orang secara maksimal untuk dapat menguasai atau memperoleh sesuatu. Yang kedua yaitu e-modul. Faktor pendukung dalam proses belajar mengajar ini yaitu e-modul. Nah, menurut Utomo 1991, dengan menggunakan e-modul, siswa dapat belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya, dan setelah pelajaran di kelas selesai, siswa dapat mengetahui tingkat keberhasilan yang akan dicapai. Nah, selanjutnya itu tentang materi koloid, di mana materi koloid ini yaitu materi kimia, di mana pembelajaran yang dilakukan dengan pemberian materi secara teori pada peserta didik. Selain itu juga dapat dengan metode diskusi kelompok dan presentasi. Nah, hal ini dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik karena dapat membuat peserta didik tidak mampu menemukan gagasan sendiri atau ide baru dalam pembelajaran. Nah, sehingga menyebabkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik kurang efektif. Nah, maka dari itu, berdasarkan uraian latar belakang yang saya buat, maka saya judul proposal saya itu pengembangan e-modul berbasis GDL pada materi koloid untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dari kelas 11 SMA. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Nah, di sini saya menemukan 2 identifikasi masalah. Yang pertama yaitu media yang digunakan dalam pembelajaran masih menggunakan bahan ajar berupa buku pemerintah, di mana tanpa adanya bahan ajar yang efektif, maka pembelajaran oleh siswa tidak berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu kurangnya kemampuan berpikir kreatif pada peserta didik yang disebabkan oleh bahan ajar yang kurang mendukung. Nah, selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, maka saya yang mau menjadi rumusan masalah dalam proposal saya yaitu bagaimanakah pengembangan e-modul pada materi koloid untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik kelas 11 SMA. Nah, tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui bagaimana pengembangan e-modul ini pada materi koloid berbasis GDL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik kelas 11 SMA. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian ada 3. Yang pertama bagi siswa, yang kedua bagi peserta didik, yang pertama bagi pendidik atau guru, yang kedua bagi peserta didik, yang ketiga bagi sekolah. Yang pertama itu bagi peserta didik. Untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam memahami materi koloid dengan menggunakan e-modul. Yang kedua itu untuk melihat kemampuan berpikir kreatif peserta didik dalam penggunaan e-modul pada pembelajaran materi yaitu tentang koloid. Nah, yang kedua yaitu bagi pendidik, di mana menggunakan e-modul ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar yang dapat meningkatkan aktivitas pengajar. Yang ketiga yaitu bagi sekolah, di mana pengembangan e-modul ini dapat dijadikan sebagai literatur media pembelajaran di sekolah. Nah, selanjutnya itu kajian teori.
Di mana di sini kajian teori ini saya membuat poin-poin penting saja, yaitu variabel. Di sini variabel yang saya dapatkan yaitu ada 2 variabel. Yang pertama variabel data dan variabel bebas dan variabel terikat. Yang pertama itu variabel terikat. Variabel terikatnya yaitu kemampuan berpikir kreatif peserta didik kelas 11 SMA. Nah, selanjutnya itu variabel bebas. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu modul GDL pada materi koloid. Nah, selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Di mana ibu-ibu dan teman semua tahu, kemampuan kerangka berpikir ini bertujuan untuk intisari dari teori yang telah dikembangkan dalam dapat mendasari penumusan hipotesis. Nah, dalam kerangka berpikir ini yaitu alat bantu untuk siswa yang lebih mudah diterima oleh peserta didik. Nah, kerangka berpikir ini yang pertama ada pembelajaran kimia koloid. Nah, di mana siswa harus tahu pembelajaran kimia koloid itu apa. Nah, selanjutnya itu pembelajaran kimia koloid ini dipelajari oleh peserta didik kelas 11 SMA. Nah, selanjutnya pembelajaran ini dilakukan agar dapat merangsang kemampuan berpikir kreatif siswa. Nah, dari siswa itu mempelajari materi koloid, siswa dapat merangsang kemampuan berpikir kreatifnya. Selanjutnya, pembelajaran ini dapat digunakan melalui 2 cara, yaitu melalui modul Discovery Learning, yang kedua menggunakan modul yang menunjang kegiatan belajar. Nah, melalui model Discovery ini siswa dituntut untuk aktif dan menemukan ide-idenya atau gagasan yang akan disampaikan oleh siswa. Nah, menggunakan e-modul ini, tanpa e-modul, pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya itu jenis penelitian. Jenis penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian pengembangan. Metode penelitian dan pengembangan research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk e-modul. Selanjutnya yaitu model pengembangan. Nah, di sini saya menggunakan model pengembangan ED, di mana pengembangan ED ini ada 4. Yang pertama ada analisis, yang kedua ada design, yang ketiga ada development, ada yang keempat dan kelima ada implementation dan evaluation. Nah, di mana yang pertama itu analisis. Nah, analisis itu tujuannya untuk menganalisis perlunya pengembangan bahan ajar baru dan menganalisis syarat-syarat serta kelayakan pengembangan bahan ajar baru. Nah, pengembangan bahan ajar baru ini yang diawali oleh adanya masalah dalam belajar yang sudah diterapkan. Nah, yang kedua itu desain. Desain ini di mana dalam penyusunan bahan ajar pasti kita melakukan desain. Nah, desain ini dalamnya mungkin ada beberapa fakta, peta konsepnya, ada inti-inti sarinya, ada materi pembelajarannya, ada prosedur, alokasi waktu dan indikator instrumen penilaian siswa. Nah, selanjutnya itu development atau tahap pengembangan. Di mana tahap pengembangan ini meliputi beberapa kegiatan diantaranya mengembangkan bahan instruksional seperti silabus, penyusunan materi sesuai silabus, dan evaluasi meliputi tugas soal latihan dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada implementation. Nah, implementasi itu adalah langkah untuk menerapkan sistem pembelajaran yang akan dikembangkan. Artinya, pada tahap ini, semua yang telah dikembangkan, diinstal atau disetting sedemikian rupa sehingga dengan peran atau fungsinya agar bisa diimplementasikan. Nah, fungsinya agar bisa diimplementasikan. Tahap implementasi ini diserahkan dengan menguji cobakan secara langsung. Yang selanjutnya itu evaluasi. Nah, mungkin saya salah tulis di PPT saya, sebenarnya itu tuh evaluasi bukan development. Nah, tahap evaluasi ini yaitu tahap dari model pengembangan analisis, desain, development itu tuh akan direvisikan. Nah, berdasarkan hasil review para ahli dan uji coba, maka tahap implementasinya itu 2 tahap analisis data, yaitu tahap kualitatif dan kuantitatif. Nah, selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Nah, di mana populasi ini merupakan objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, di sini populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peserta didik kelas 11 SMA tahun ajaran 2022 sampai 2023.
Nah, sampel yang digunakan yang kedua yaitu sampel. Sampel yaitu sebagian atau wakil populasi penelitian. Pada penelitian ini, sampel yang digunakan berupa lembar angket respon penggunaan modul dan lembar tes analisis kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Nah, selanjutnya itu metode pengumpulan data. Nah, di mana metode pengumpulan data ini ada 4. Yang pertama, uji coba produk modul telah valid kepada peserta didik kelas SMA. Kelas 11 SMA, di mana yang pertama kita tuh harus menguji coba produk dulu. Apakah produknya valid atau tidak. Nah, yang kedua itu berupa angket. Yang ketiga yaitu instrumen tes dengan soal uraian yang telah divalidasi ahli materi. Yang keempat itu berupa hasil dari seluruh metode pengumpulan data yang dari langkah awal sampai langkah terakhir. Nah, selanjutnya itu hasil penelitian. Di mana hasil penelitian ini hasil penelitian kemampuan berpikir kreatif. Di mana tingkat berpikir kreatif ini ada dari angka 0 sampai angka 4, di mana angka 0 itu keterangannya yaitu tidak kreatif. Di mana di sini tidak kreatif pada peserta didik mungkin tidak banyak, dan yang selanjutnya itu tingkat berpikir kreatif angka 1 itu kurang kreatif. Di mana di sini juga jumlah peserta didiknya tidak banyak, yang kedua cukup kreatif, jumlah peserta didiknya juga tidak banyak, yang ketiga kreatif, maka jumlah peserta didiknya lumayan banyak, yang keempat sangat kreatif, yaitu jumlah peserta didiknya tidak lumayan banyak. Artinya dalam hasil penelitian ini siswa setelah mempelajari materi kuliah ini yang diuji coba dengan berupa angket dan uji validasi instrumentasi soal, maka dapat disimpulkan peserta didik itu cukup kreatif. Nah, maka tingkat berpikir kreatifnya itu di angka 3. Nah, selanjutnya yaitu ada teknik analisis data, di mana analisis data ini terdiri atas analisis data hasil validasi e-modul oleh ahli materi dan ahli media, analisis data respon peserta didik, serta analisis tingkat berpikir peserta didik. Nah, pada tahap ini nih, teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data angket. Nah, di mana angket ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab menurut Sugiono 2018 halaman 87. Nah, di mana angket ini diberikan untuk menilai kepraktisan media dalam mengumpulkan pendapat yang diberikan kepada peserta pada kegiatan evaluasi kelompok kecil. Nah, selanjutnya itu di mana untuk mengetahui kualitas modul hasil pengembangan ini, maka dari data yang mula-mula berupa skor diubah menjadi data kualitatif atau data interval dengan skala 5. Adapun acuan pengumpulan skor menjadi skala 5 dapat dilihat pada tabel 8. Nah, di mana pengumpulan skor menjadi skala 5 ini ada dari nilai A sampai E, kategorinya ada sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang baik. Nah, di mana dengan teknik analisis data ini kita dapat menguji apakah analisis data itu berupa layak pada modul atau tidak layak pada modul. Nah, dapat disimpulkan bahwa teknik analisis data yang digunakan dalam modul ini yaitu sangat valid dan sangat layak dalam proses modulnya. Nah, dan mungkin rata-rata dari analisis data ini kemungkinan bisa jadi dari hasil datanya itu valid. Nah, mungkin dengan kita mengujikan dengan kita memberikan soal kepada peserta didik untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik, kita dapat mengetahui apakah peserta didik itu kurang kreatif atau cukup kreatif atau sangat kreatif. Nah, dari skor ini kita dapat melihat mungkin kategorinya mungkin baik. Nah, sekian dari presentasi saya. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.